Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Alfaridzi, mahasiswa IKIP Siliwangi Bandung, angkatan tahun 2022. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Instructional Design. RPP ini digunakan di SMP Negeri 1 Cisarua di mata pelajaran Bahasa Inggris untuk kelas 8 semester 1 dengan materi pokok yaitu teks interaksi transaksional, memberikan dan meminta informasi terkait keharusan, larangan, dan himbauan. Di bagian A ada kompetensi inti. Yang pertama K11 dan K12 yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, serta menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar. Lalu di K13 memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana. Lalu yang ketiga, K14, yaitu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Lalu di bagian B ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Bagian ini kompetensi dasar terdiri dari dua. Yang pertama yaitu 3.3 menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan, larangan, dan himbauan sesuai dengan konteks penggunaannya. Dengan 4 indikator, yang pertama itu C2, menentukan tujuan komunikatif teks ungkapan, keharusan, larangan, dan himbauan. Lalu yang kedua ada C1, mengidentifikasi struktur teks, ungkapan keharusan, larangan, dan himbauan. Yang ketiga ada C1, mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam teks. Yang keempat ada C1, mengidentifikasi ungkapan keharusan, larangan, dan himbauan dari orang sekitar dengan baik sesuai dengan struktur teks dan unsur kebahasaan. Lalu kompetensi dasar 4.3 yaitu menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulisan sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan, larangan, dan himbauan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Dengan dua indikator, yang pertama itu C3, menggunakan ungkapan yang tepat dalam struktur teks yang runtut dengan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks mengungkapkan keharusan, larangan, dan himbauan dalam bentuk tulisan. Lalu yang kedua ada C3, menggunakan ungkapan keharusan, larangan, dan himbauan di orang sekitarnya dengan tepat dalam struktur teks yang runtut dengan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks dalam bentuk penulisan maupun lisan. Nah, indikator ini diperuntukkan untuk mengimprove skill writing siswa. Nah, untuk di bagian C itu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah siswa mampu menentukan tujuan komunikatif teks ungkapan keharusan, larangan, dan himbauan. Lalu siswa mampu mengidentifikasi struktur teks ungkapan keharusan, larangan, dan himbauan. Lalu siswa mampu mengidentifikasi unsur kebahasaan di dalam teks. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi ungkapan keharusan, larangan, dan himbauan dari orang sekitarnya dengan baik sesuai dengan struktur teks dan unsur kebahasaan. Yang kelima, siswa mampu menggunakan ungkapan yang tepat dalam struktur teks yang runtut dengan unsur kebahasaan yang benar sesuai dengan konteks mengungkapkan keharusan, larangan, himbauan dalam bentuk tulisan. Yang keenam, menggunakan ungkapan keharusan, larangan, dan himbauan
orang sekitarnya dengan tepat dalam struktur teks yang runtut dengan unsur kebahasaan yang benar sesuai dengan konteks dalam bentuk tulisan maupun lisan. Lalu di bagian D ada materi pembelajaran yang nanti akan dijelaskan lebih detail di bagian lampiran. Di bagian E ada metode pembelajaran, di bagian F ada media pembelajaran, lalu bagian G ada sumber pembelajaran. Sumbernya itu adalah buku penunjang kurikulum 2013 mata pelajaran bahasa Inggris When English Rings the Bell kelas 8 Kemendikbud revisi tahun 2016. Di bagian H ada langkah-langkah pembelajaran. Terdiri dari 3 langkah, yaitu kegiatan pendahuluan, lalu kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Lalu di bagian I ada penilaian, di bagian J ada rencana tindak lanjut remedial pengayaan, dan yang terakhir di bagian K ada lampiran-lampiran. Untuk lampiran pertama yaitu materi ajar, materi bahasa Inggris kelas 8 untuk materi obligation, prohibition, suggestion atau recommendation. Nah, untuk materi ini diambil dari buku When English Ring a Bell di chapter 3 We Know What to Do, membahas tentang giving suggestions dan obligations. Untuk memberikan saran dalam bahasa Inggris bisa menggunakan kata should. Untuk prohibitionnya atau larangan tinggal menambahkan not setelah kata should. Sedangkan untuk menyatakan kewajiban atau keharusan bisa menggunakan kata must. Dan untuk prohibitionnya tinggal menambahkan not setelah kata must. Nah, berikut uraian penjelasan materinya. Nah, should digunakan untuk memberikan saran dengan pola subject ditambah should ditambah verb 1. Berikut contohnya, Susie should drink medicine to get well soon. Lalu ada you should be calm in the classroom, dan lainnya. Nah, untuk membentuk kalimat negatif tinggal menambahkan kata not setelah should. Nah, untuk membentuk kalimat tanya tinggal meletakkan should di depan kalimat. Lalu ada must, have to atau has to. Must atau have to artinya adalah sebuah kewajiban yang harus atau wajib. Digunakan untuk mengungkapkan sebuah keharusan atau kewajiban dengan pola yaitu subjek ditambah must ditambah verb 1, atau subjek ditambah have to atau has to ditambah verb 1. Nah, contohnya yaitu Robert must wear his office uniform on Monday. Lalu ada we have to do homework, dan yang lainnya. Nah, untuk membentuk kalimat negatif tinggal menambahkan kalimat not setelah must. Tapi untuk membentuk kalimat tanya kita tinggal meletakkan must di depan kalimat. Nah, berikut contoh dialog yang bisa dipakai untuk latihan untuk dialog suggestion dan obligation. Nah, di lampiran kedua ada media ajar. Media ajar yang dipakai itu ada 2. Yang pertama adalah buku bahasa Inggris dengan judul When English Rings the Bell untuk SMP atau MTS kelas 8. Nah, buku ini menjadi fondasi materi untuk guru dan murid dalam proses belajar mengajar di kelas. Akan tetapi buku ini memiliki kekurangan, yaitu materinya hanya berisi tentang dialog ya, percakapan antar murid, lalu menyimak apa yang dikatakan oleh guru dan membaca. Jadi tidak menyediakan kegiatan untuk menulis bagi siswa. Oleh karena itu disediakanlah media ajar yang kedua berupa PowerPoint dan slide, di mana PowerPoint ini berisikan tentang pola-pola yang harus dipakai untuk membentuk kalimat obligation, prohibition, suggestion atau recommendation. Jadi isinya itu berupa pola-polanya dan contohnya bagaimana cara membentuk kalimat untuk mengungkapkan ekspresi keharusan, kewajiban, dan himbauan. Lalu di lampiran ketiga ada LKPD siswa.
terdiri dari dua jenis lembar kerja, yaitu pilihan ganda dan esai. Ya. Untuk pilihan ganda terdiri dari 10 soal dan esai terdiri dari 5 soal. Nah, yang perlu diperhatikan dalam membuat lembar kerja pilihan ganda yaitu alternatif pilihan jawabannya itu harus sama panjangnya dan memiliki kesetaraan arti. Karena biasanya siswa itu cenderung memilih jawaban yang dirasa berbeda dengan alternatif jawaban yang lain. Maka jika ada jawaban atau jika ada alternatif jawaban yang lebih panjang atau memiliki arti yang berbeda dari yang lain, maka siswa cenderung memilih jawaban tersebut. Pilihan ganda terdiri dari 10 soal. Lalu ada bagian kedua yaitu esai, ya, terdiri dari 5 soal. Dan instruksi sebagai berikut. Make a suggestions or obligation based on the situation given. Yang harus dilakukan oleh siswa adalah siswa pertama-tama harus mengidentifikasi dulu pernyataan yang tertera di dalam soal tersebut. Setelah siswa mampu mengidentifikasi pernyataan yang disediakan, maka siswa diharapkan mampu memberikan respon yang sesuai, yang benar dengan konteks yang sesuai dengan materi tersebut. Lalu di lampiran keempat ada kunci jawaban, pilihan ganda dan esai. Lalu di lampiran kelima ada instrumen penilaian. Terdiri dari 3 instrumen penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap yaitu ada penilaian spiritual dan ada penilaian sikap langsung ya terhadap siswanya. Lalu ada penilaian pengetahuan dan keterampilannya. Nah, untuk rubrik penilaian pengetahuan diadopsi dari Brown tahun 2017. Nah, untuk kriteria ini terdiri dari 5 aspek, yaitu isi, organisasi, struktur, kosakata, dan mekanisme. Penskorannya 1 sampai 4 dengan kriteria sebagai berikut. Nah, skor yang diperoleh oleh siswa itu tergantung dari pencapaian kriteria-kriteria yang terdapat di dalam rubrik penilaian. Misalkan contoh untuk aspek isi, siswa mampu menuliskan ungkapan dengan benar sesuai dengan konteks mengungkapkan keharusan, larangan, dan himbauan, maka siswa tersebut mendapatkan skor 4. Contoh lain juga untuk aspek organisasi, ya, misalkan siswa tidak mampu mengidentifikasi konteks menggunakan keharusan, larangan, dan himbauan, maka siswa itu mendapatkan skor paling rendah yaitu 1. Kriteria pedoman penskorannya dikalikan dengan persen, ya. Jadi tadi isi 30% gitu dikalikan dengan jumlahnya, kriterianya, nanti langsung semuanya dijumlahkan. Setelah jumlahkan semua dibagi 40 lalu dikalikan 10, maka itu menjadi nilai akhir siswa. Cukup sekian penjelasan RPP di video kali ini. Mudah-mudahan penjelasan yang disampaikan mengenai RPP barusan memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.